Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menujunya, banyak jalan yang telah ditempuh oleh para pencari. Ada yang menempuh thariqah dengan bimbingan guru. Ada pula yang disapa langsung oleh tarikan ilahi tanpa perantara siapapun. Apakah seorang hamba selalu harus melalui seorang guru agar bisa sampai kepada Tuhannya? Pertanyaan ini telah menjadi perbincangan di kalangan para penempuh jalan spiritual. Namun, sebagian dari para arif yang telah menyelam dalam lautan ma'rifat menyampaikan sesuatu yang menggugah hati. Bahwa yang wajib bukanlah perantara, melainkan keterikatan yang utuh kepada Allah, ketaatan kepadanya, tunduk pada perintah dan menjauhi larangannya. Syekh Al-Arif Billah Maulana Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari rahmatullahu alaih menjelaskan bahwa perantaraan guru dalam perjalanan menuju Allah bukanlah syarat mutlak. Ia adalah kebiasaan yang umum berlaku di kalangan kaum sufi. Tetapi Allah dengan kehendak dan kasih-Nya dapat menarik seorang hamba kepadanya melalui tarikan atau jazbah. Dan tarikan ini jauh lebih dalam daripada sekadar amalan yang disusun oleh manusia dan jin. Salah satu jalan untuk membuka pintu jazbah ini adalah dengan memperbanyak membaca solawat. Bukan sekadar 1-2 kali, tetapi sebanyak-banyaknya hingga 10.000 kali dalam satu malam jika mampu. Dan inilah solawat yang dimaksud. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad yang ummi serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Syekh Malawi rahmatullahu alaih meyakini bahwa barang siapa mengamalkan solawat ini dengan tekun, maka insya Allah ia akan digenggam langsung oleh tarikan ilahi. Dan siapa yang tersentuh oleh jazbahnya, maka nilainya tak terhingga, lebih tinggi dari amalan jin dan manusia. Sabda Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertegas hakikat dari tarikan ilahi itu. Jazbatun min jazabatil haqq, la tuwazi amal al-thaqalain. Satu tarikan saja dari beberapa tarikan Tuhan tidak dapat disamakan dengan seluruh amal jin dan manusia. Subhanallah. Satu jazbah dari Allah sudah melampaui segalanya. Sebab ketika Allah menarik, tak ada daya dan upaya yang bisa menolaknya. Tarikan itu masuk ke dalam hati, membakar hijab-hijab, dan membuka cakrawala batin menuju hadiratnya. Namun, bukan berarti hal ini meniadakan pentingnya seorang guru dalam perjalanan ruhani. Ada catatan yang bijak dari kalangan yang telah mendalami ilmu tasawuf dengan hati-hati. Dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa keharusan berguru dalam dunia tasawuf adalah kebiasaan yang lazim. Mengapa demikian? Karena ilmu ini, ilmu rasa, ilmu batin, ilmu isyarat, penuh dengan simbol, rumus, dan ungkapan halus yang tak mudah dipahami hanya dengan membaca. Jika seseorang mencoba memahaminya sendiri, hanya melalui kitab dan teks, maka sangat mungkin ia akan tersesat oleh tafsir akalnya sendiri. Rumus-rumus itu bisa membuka makna atau justru menutup jalan. Disinilah peran seorang guru. Bukan untuk menyelamatkan, bukan pula untuk menjamin seseorang sampai kepada Allah, tetapi sekadar sebagai penunjuk arah. Ia menunjukkan jalan, memberi isyarat, dan menuntun pemahaman. Namun, siapa yang benar-benar sampai kepada Allah, itu murni karena kehendak Allah sendiri. Sebab dalam ma'rifat yang hakiki, Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Bukan karena usaha, bukan karena guru, dan bukan pula karena ilmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini kita semakin paham bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perkara hitungan lahiriah semata.
Ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Boleh jadi seorang hamba berjalan dengan tertatih dalam ketaatan yang penuh kekurangan, tapi hatinya jujur dalam rindu kepada Allah, lalu Allah menariknya dan selesai sudah segala jerih payahnya. Namun, sebagaimana disebut para arif, jazbah itu bukan datang dari keinginan, melainkan dari ketetapan. Lalu, apakah kita harus menunggu jazbah? Apakah kita pasrah tanpa usaha? Tidak, saudaraku. Orang-orang yang dirindukan oleh Allah adalah mereka yang terus mengetuk pintunya. Dan salah satu ketukan paling lembut dan paling disukai olehnya adalah solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Solawat adalah rahasia yang menghubungkan kita dengan kecintaan ilahi. Solawat adalah cahaya yang mengantarkan kita kepada hadirat Nabi, dan melalui beliau kita digenggam oleh kasih sayang Allah yang tak terhingga. Banyak para salik, penempuh jalan ruhani, yang menyampaikan bahwa awal dari terbukanya hijab mereka justru ketika mereka memperbanyak solawat. Bahkan ada yang tidak memulai zikir lain sebelum hatinya penuh dengan solawat. Sebab solawat adalah zikir yang disukai oleh langit dan disambut oleh bumi. Saudaraku, perbanyaklah solawat. Tidak ada batasan dalam bersolawat, tidak ada ruginya. Bahkan dalam setiap solawat, engkau mendapatkan 10 rahmat dari Allah, 10 pengampunan dosa, dan 10 derajat ditinggikan. Dan siapa yang memperbanyaknya, maka ia sedang memanggil cinta. Para arif berkata, jika engkau ingin Allah memperhatikanmu, sebutlah nama kekasihnya terus-menerus. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bacalah solawat ini sebanyak yang engkau mampu, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan lebih. Bacalah dengan hati yang khusyuk, dengan jiwa yang haus, dan dengan cinta yang tak ingin putus. Siapa tahu, di tengah malam, saat semua mata tertidur, engkau mengucapkan satu solawat yang membuat pintu langit terbuka, dan jazbah itu turun kepadamu. Subhanallah, sungguh beruntung siapa yang hatinya dipenuhi oleh solawat, dan lebih beruntung lagi siapa yang tidak pernah puas bersolawat. Saudaraku, mari kita perbanyak solawat, bukan hanya sebagai amalan, tetapi sebagai bentuk cinta. Karena siapa yang mencintai Nabi akan dicintai oleh Allah, dan siapa yang dicintai oleh Allah, maka tak ada batasan bagi kemuliaannya. Dan lebih beruntung lagi siapa yang tidak pernah puas bersolawat. Saudaraku, mari kita perbanyak solawat, bukan hanya sebagai amalan, tetapi sebagai bentuk cinta. Karena siapa yang mencintai Nabi akan dicintai oleh Allah, dan siapa yang dicintai oleh Allah, maka tak ada batasan bagi kemuliaannya. Jika pembahasan ini bermanfaat dan menyentuh hatimu, bantu sebarkan dengan menekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya. Mari kita ajak lebih banyak jiwa untuk memperbanyak solawat agar langit menjadi saksi bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.